Pagi hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Astrid Regina Sapii. Waduh, saya sendiri aja, saya anaknya by the way. Saya anaknya aja masih suka salah menyebut nama ibu saya. Jadi mama saya, Ibu Astrid, sebelumnya dikenal dengan nama Astrid Wiratna, saat ini ingin kembali ke nama maidennya, nama gadisnya, yaitu Astrid Regina Sapii. Jadi saya juga membiasakan diri untuk menyebutnya lagi. Ibu Astrid Regina Sapii sudah 35 tahun lebih berkiprah di dunia psikologi. Beliau dulu lulusan dari Universitas Pajajaran dan saat ini sedang menempuh studi S2 di Universitas Erlangga. Nah, beliau juga adalah CEO dari klinik psikologi online dan offline Dear Astrid Story Sharing Space, dan beliau juga psikolog di Rumah Sakit Siloam. Beliau juga mengajar di beberapa universitas swasta, salah satunya pernah juga mengajar di Universitas Ciputra. Oke, kalau begitu saat ini langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ibu Astrid Regina Sapii untuk melakukan pemaparan materinya. Silakan Bu Astrid. Oke, bantu share screen-nya ya. Selamat pagi semua. Pada prinsipnya apa yang saya sampaikan ini mau saya buka dalam bentuk diskusi ya, mama-mama di sini. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah saya menyampaikan sesuatu kemudian terlalu cepat misalnya atau nggak ada yang tidak mengerti, maka walaupun mungkin tidak melalui moderator, maka bisa dihentikan langsung, ditanya langsung gitu ya. Makasih Citra, makasih juga Sinta. Kita akan mulai diskusinya. Oke, saya dikasih topik It's Okay Not to Be a Good Mom. Ini benar-benar kayak film Korea ya, ini drama Korea kayaknya ya. Tapi mungkin karena itu populer bagi mama-mama di sini jauh lebih mudah untuk memahami kita akan bicara tentang apa. Nah, saya mulai dengan lagu yang mungkin mama-mama sudah kenal ya. Tentang kasih ibu kalau masih ingat ya, atau mungkin semua sudah tahu ya, kasih ibu kepada beta gitu ya, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kalau lihat ini, dengar ini, lalu dengar apa yang tadi disampaikan oleh Citra, maka kita semua pasti akan membayangkan satu sosok istimewa ya, sebagai seorang ibu, gitu ya. Jadi kayaknya ibu ini sosok yang luar biasa. Dan pada saat ini tanpa kita sadari, kadang-kadang juga kita nggak terlalu memahami bahwa si ibu itu ya kita sendiri, gitu ya. Sehingga yang berikutnya, sehingga ya barangkali pada beberapa ibu keinginan untuk menjadi tokoh seperti yang dilagukan tadi atau disampaikan oleh orang di sekelilingnya sejak dia masih kecil, itu kemudian menimbulkan kayak tekanan atau beban gitu ya, karena mitos keibuan yang tadi ya hanya memberi, tak pernah tak harap kembali gitu kan ya, seperti sinar matahari gitu kan, yang satu hari datang terang kemudian malam hilang, tidur besoknya terang lagi gitu kan ya, dan itu nggak pernah hilang. Jadi kemudian mitos itu memunculkan konsep perempuan yang jadi ibu harus jadi super mom. Ya, dia mesti bisa menenteramkan anak, dia mesti bisa masak, mesti bisa jaga kebersihan rumah, mesti bisa kendalikan suami, mesti bisa berbagai hal termasuk dia sendiri harus tetap cantik, gitu ya. Nah, tanpa disadari nih otomatis dia akan menuntut dirinya sendiri, gitu kan ya. Dan dia akan memasang standar yang tinggi bagi dirinya sendiri itu juga. Kan gitu ya. Apalagi kalau dia berasal dari keluarga di mana waktu dia kecil orang tuanya menuntut anak perempuan mesti begini, kamu nanti jadi ibu, kan gitu ya. Nah, sehingga mitos itu menjadi konsep supermom, seorang perempuan yang jadi ibu mesti seperti ini, dan itu memberikan tekanan. Ya, karena pada kenyataannya menjalankan semua peran itu sebagai ibu yang ngurus anak lah, sebagai ibu yang mendampingi suami, sebagai ibu yang bersihkan rumah, sebagai ibu yang ngurus masak, sebagai ibu yang lain-lain, sebenarnya juga kalau suaminya ASN, orang anak pegawai negeri, masih ada tugas di organisasi yang mengikuti posisi suami juga, gitu kan ya. Nah, maka kemudian itu semua menjadi sesuatu yang harus dijalankan setiap hari.
kan gitu ya. Dan kemudian standar-standar yang dia ciptakan memberikan tekanan tiap hari. Nah, sehingga kemudian dia merasa yang tadi disampaikan sama Sinta, stres. Kan gitu ya. Karena ingin memenuhi peran sebagai ibu yang sempurna untuk anaknya. Ingin memainkan peran sebagai istri yang sempurna untuk suaminya. Ingin memainkan peran sebagai manajer rumah tangga yang sempurna. Yang ngatur uang lah, yang ngatur makanan lah, yang bersihin rumah lah, yang mungkin ngatur transport anak-anak, sekolahnya anak-anak, semuanya. Ya, sering ibu itu lupa bahwa dia adalah manusia biasa, bahwa ibu juga manusia, bahwa dia juga punya emosi dan bahwa itu harus dikelola. Ya, nah pertama mungkin saya ajak mam di sini semua kita belajar teori sebentar, ya karena agak sulit bagi saya kalau kita langsung lompat tanpa melihat teorinya sebentar. Saya nggak akan masuk terlalu dalam. Hanya saya ingin memberikan konsep tentang apakah yang berkaitan sama emosi dan pengendalian emosi, sehingga nanti lebih mudah kalau kita menjabarkannya di dalam terapan. Ya, nah pertama tentang emosi ini sebetulnya kalau mau cari dimanapun, termasuk juga yang ada yang online, daring ya, Google dan kawan-kawan juga buku-buku yang ada semua, sampai saat ini belum ada satu definisi pun yang berlaku tunggal untuk semua konsep tentang emosi, gitu ya. Belum ada definisi tunggal tentang emosi. Nah, yang diyakini oleh semua pakar dan tertulis di semua buku, emosi adalah reaksi, ya, reaksi terhadap stimulus tertentu. Jadi emosi itu reaksi. Itu sebabnya mengukur emosi itu agak sulit, gitu kan ya? Karena yang namanya emosi adalah respon, tanggapan, reaksi ya terhadap stimulus tertentu. Mencakup stimulusnya itu bisa stimulus fisik. Jadi misalnya stimulus fisik itu hujan, misalnya gitu ya, tabrakan misalnya, atau anak lari-lari gitu ya, atau kena panas, misalnya semua yang kaitan sama fisik gitu ya. Bisa berkaitan sama psikis, itu yang berkaitan sama kejiwaan kita, dan bisa berkaitan sama orang lain, sama sosial yang ada di masyarakat kita. Nah itu ya, jadi apapun respon yang muncul berkaitan sama sesuatu kejadian yang bersifat fisik kah, kejadian yang bersifat sosial kah, atau kejadian psikis. Kalau kejadian psikis misalnya Anda dikecewakan oleh seseorang, atau Anda mengharapkan sesuatu ternyata yang Anda dapat tidak seperti Anda harapkan. Itu psikis ya. Nah, respon Anda terhadap kejadian fisik, kejadian psikis, terhadap kejadian sosial itu salah satunya adalah emosi. Ya, jadi dan sebetulnya kalau kita mau lihat sejarah perkembangan manusia, emosi adalah sebuah perangkat awal yang diberikan oleh Sang Pencipta. Karena dasar awal untuk adanya emosi adalah itu kan responnya itu adalah proses beradaptasi terhadap dunia. Jadi seseorang itu bisa beradaptasi dengan dunia, bisa menyesuaikan diri pada akhirnya diawali dengan emosi. Dan di awal-awal kehidupan manusia awal ya ini waktu masih evolusi awal, emosi juga adalah cara untuk mempertahankan diri ya. Jadi Sang Pencipta memberikan kita emosi untuk merasakan apakah ada bahaya atau tidak, gitu ya. Jadi ini adalah perangkat yang termasuk paling awal dalam manusia ya. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita sering sebut emosi itu sebagai perasaan. Walaupun sebetulnya itu tidak terlalu tepat. Ya, padanan kata untuk perasaan yang lebih tepat itu afektif, aspek afeksi sebetulnya, afektif gitu kan ya. Nah, tapi kalau emosi itu sebetulnya bagian dari afeksi ini gitu ya. Jadi tapi secara umum orang bilang perasaan. Nah, pendekatan terbaru neuroscience itu memandang emosi sebagai kegiatan-kegiatan di area tertentu dari otak ya yang mengarahkan perhatian kita, memotivasi perilaku kita, dan memastikan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau menurut neuroscience bukan di hati. Kalau orang bilang kan sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Soal hati itu di sini ya. Padahal emosi itu ada di otak. Ya, dan itu adalah emosi ini adalah kegiatan di area tertentu di tengah ya, jadi melimpir dari tengah agak ke bawah yang mengarahkan si emosi akan mengarahkan perhatian kita, memotivasi perilaku dan memastikan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi Anda bisa lihat seperti saya sampaikan tadi itu adalah untuk adaptasi. Oke ya. Nah, otak emosi sendiri sesuai dengan perkembangannya itu ada 3. Yang pertama lah yang disebut dengan otak reptil. Otak reptil adalah otak yang bertanggung jawab untuk respon fight or flight waktu kita menghadapi bahaya.
Ini adalah otak emosi pertama yang diberikan Sang Pencipta. Jadi waktu manusia itu belum kayak sekarang teknologinya, dia berada di alam yang terbuka, maka dia untuk bisa melihat apakah ini ada bahaya atau tidak ada bahaya, apakah bahaya ini harus saya lawan atau saya harus lari, nah itu adalah diberikan otak reptil. Jadi respon reptil selalu kalau ada sesuatu kita apa lawan atau kita lari, gitu ya. Jadi itu yang menjaga kita untuk selalu berada pada posisi yang aman, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu, setelah evolusi berikutnya berkembang yang namanya otak mamalia. Nah, otak mamalia ini bertanggung jawab untuk memberikan respon tepat dalam bentuk postur, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah terhadap semua peristiwa atau hubungan dengan manusia, gitu ya. Nah, otak mamalia ini bisa misalnya kalau mom di sini pernah lihat, mama-mama di sini pernah lihat satu film Disney yang judulnya Tarzan. Ya, dalam satu adegan di awal-awal film itu, mungkin udah jalan beberapa menit, itu ada adegan di mana gorila itu megang bayi Tarzan, dan situ ada lagu nyanyiannya kalau nggak salah Phil Collins yang nyanyi ya, dan si gorila itu menunjukkan sebagai ibu gorila megang anak manusia si Tarzan ini, terus dia menunjukkan gerakan-gerakan ekspresi wajah ya yang mencoba membuai menenangkan si anak. Nah ini yang disebut dengan otak mamalia. Dan ini bisa dilihat kalau Anda di rumah punya anjing, misalnya punya kucing, mereka bisa beremosi, berekspresi dengan otak mamalia ini dengan menunjukkan gerakan, misalnya Anda bisa lihat kucing Anda lagi happy atau enggak, anjing Anda sedang marah atau tidak, gitu ya. Dari gerakan tubuhnya, dari mimik yang dia perlihatkan. Nah, ini yang bertanggung jawab terhadap hal ini disebut dengan otak mamalia. Nah, manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada otak yang dikhususkan untuk manusia. Itu di lokasinya di depan, ya, prefrontal cortex namanya. Ini adalah otak yang bertanggung jawab dalam menalar dan memaknakan situasi yang dihadapi sehingga tanggapan yang diberikan tepat dan efektif. Dan kemudian ini dikenal dengan istilah kecerdasan emosi. Jadi di sini kita lihat kalau manusia itu harusnya emosinya terkendali karena otak manusia sudah bisa menalar, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana emosi ini berjalan sebagai sebuah proses, ya. Emosi adalah energi psikis, energi mental, gitu ya. Tapi dia berkaitan sama fisik. Tadi disampaikan kan ada di otak ya. Sehingga kalau misalnya Anda marah, kayak yang marah adalah dalam diri Anda, tapi badan bisa capek, bisa ngos-ngosan. Kan gitu ya. Karena ada kaitannya dengan bagaimana otak mengatur ekspresinya, ya. Kemunculannya selalu dimulai dari stimulasi tertentu. Jadi mesti ada sesuatu di luar kita, ya apapun itu, yang akan kemudian memunculkan emosi ini. Nah, secara alamiah emosi akan naik setelah terstimulasi dan baru akan berhenti setelah terlampiaskan. Ini hukumnya, ini prosesnya. Jadi kalau emosi itu bangkit, ya dia ada satu stimulus membangkitkan emosi, maka emosi itu akan bangkit dan emosi ini akan selesai kalau terlampiaskan. Ya. Nah, pelampiasan emosi ini menimbulkan rasa lega atau rasa seimbang. Nah, ini kerjanya kenapa? Ini sebenarnya berkaitan sama hormon, berkaitan sama kegiatan otak yang tidak akan saya uraikan di sini ya, tapi kira-kira sederhana seperti itu ya. Nah, perjalanan emosi bisa dipercepat oleh dorongan tertentu. Tadi kan dikatakan emosi itu ada di otak ya. Nah, emosi itu bisa naik gitu lebih cepat. Itu kalau ada dorongan, ada motivasi tertentu. Berarti ada hal lain yang kita persepsikan di samping stimulus tadi. Ya, nah kita ini manusia pintar sekali. Sesuatu yang kita pelajari satu kali itu akan tersimpan di otak, sehingga pada saat berikutnya respon kita tidak akan selambat yang pertama. Nah, ini sebabnya kemudian ada respon-respon emosi yang cepat. Katakan misalnya begini, Anda pertama kali pernah mengalami misalnya ya, megang tangan tuh megang kompor gitu, terus kena api, Anda panas sekali, gitu kan ya. Nah, maka kemudian ada rasa sakit. Nah, kemudian rasa sakit ini kemudian yang Anda pelajari, si api itu bahaya. Maka kemudian kalau api itu menyala sebagai stimulus, rasa takut muncul di Anda. Kan gitu ya, karena pernah ada sebelumnya. Gitu ya, dan respon narik tangan akan lebih cepat daripada sebelumnya. Gitu ya. Nah, jadi emosi dipercepat oleh dorongan tertentu. Dulu pernah ngalamin dibakar tuh sakit. Maka sekarang waktu dibakar tangan langsung ditarik sebelum sakit. Ya, jadi perjalanan emosinya membuat lebih cepat gitu ya. Nah, perjalanan emosi bisa
ini yang berita baiknya ya. Perjalanan emosi bisa dihentikan oleh kesadaran kita. Artinya, respon emosional kita muncul setelah melalui sensor prefrontal cortex. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya Anda merasakan sebuah emosi tertentu, misalnya ya, kesel atau jengkel. Kalau mau nunggu sebentar, cuma 30 detik, ya tunggu sebentar, maka pikiran sehatnya akan muncul, Anda tidak akan berespon emosi yang buruk, yang mungkin Anda sesali berikutnya. Ya, tetapi perjalanan emosi tidak selalu mulus dan prefrontal cortex tidak selalu bisa berfungsi. Kan gitu ya, tidak selalu bisa berfungsi gitu kan. Nah, oke, lanjut. Karena pengendalian emosi itu ya, yang prefrontal cortex kan pengendalian emosi ya, itu adalah respon ideal. Ya, jadi seharusnya manusia berespon secara emosional sesuai dengan kriteria otaknya ya, itu melalui prefrontal cortex. Jadi seharusnya kalau manusia itu mendapat stimulasi dari luar, kemudian dia harusnya nalar dulu, baru dia berespon. Kan gitu mestinya ya. Nah, pengendalian emosi ini adalah keterampilan yang dapat dipelajari. Ya, karena kalau lihat sejarahnya, semua orang kan akan mulai dengan reptil, kemudian mamalia, kemudian baru prefrontal ya. Tapi ini bisa belajar, ya. Nah, proses pembelajarannya di mana? Dimulai dari masa anak-anak. Dan orang tua adalah model kita belajar emosi. Ya, juga orang tua adalah pelatih awal kita untuk mengendalikan emosi. Ya, dengan kemauan keras, kalau Anda udah dewasa, kita bisa belajar emosi, mengendalikan emosi dimanapun juga. Ya, tetapi apa yang diajarkan oleh orang tua, apa yang menjadi model perilaku orang tua waktu kita kecil itu menjadi sesuatu yang kita jadikan acuan. Karena itu model kita. Dan cilakanya ada teori yang bilang, segala kebiasaan manusia itu tertanam pada usia 7 tahun ke bawah. Nah, setelah 7 tahun ke bawah, itu semua cuma pengulangan. Kan gitu ya? Semua cuma pengulangan. Dan untuk memperbaiki, maka kita harus kembali ke masa itu. Gitu ya. Tetapi teori-teori lain, teori-teori yang baru bilang, kita bisa belajar. Asal dengan kemauan keras, kita bisa belajar untuk mengendalikan emosi ini. Ya, nah, apakah semua orang selalu bisa sukses mengendalikan emosi? Ternyata tidak, ya, karena ada konsep yang namanya pembajakan emosi. Apa tuh ya pembajakan emosi itu? Nah, perjalanan energi emosi ke prefrontal cortex itu bisa dibajak oleh otak reptil. Ingat ya, otak reptil tadi cuma mengenal bahaya, dan bagi otak reptil cuma ada dua, ya, fight or flight, gitu ya. Nah, reaksi menghadapi bahaya yang sebetulnya bersifat spontan muncul duluan sebelum otak bisa memaknakan apa yang sebetulnya terjadi. Kenapa bisa seperti ini? Gitu ya. Kenapa bisa emosi tidak dinalar dulu gitu kan ya? Kenapa kok bisa langsung orang berespon? Nah, ini bisa terjadi karena kebiasaan. Tadi ya, kalau punya model orang tua yang respon emosinya, respon reptil, nggak pakai nalar langsung berespon, nah kita akan hidup seperti itu. Gitu ya. Tapi bisa juga ini terjadi karena mengalami tekanan besar yang tidak bisa dikendalikan pada momen tertentu. Jadi misalnya Anda pengendalian emosi sudah bagus, model orang tua juga bagus ya, Anda juga belajar dengan baik. Tapi masih mungkin muncul respon yang disebut dengan pembajakan emosi ini jika Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan Anda tertekan sekali misalnya, maka bisa muncul respon reptil ini. Ya, tetapi kalau orang yang munculnya selalu respon ini adalah proses pelajaran. Nah, istilah orang yang temperamental itu diberikan pada orang yang emosinya selalu dibajak oleh otak reptil. Ya, jadi nggak pakai mikir. Nah, sekarang itu gambaran tentang bagaimana orang bisa kemudian gampang sekali terbakar ya emosinya. Nah, sekarang gimana caranya supaya emosi kita cerdas? Nah, teorinya bilang menunda sampai prefrontal cortex membantu kita menalar apa yang sesungguhnya terjadi. Dan ini cukup 30 detik. Jarak antara respon emosi yang muncul akibat stimulasi tertentu dengan daya nalar kita untuk membunyikan, memaknakan apa yang terjadi, itu cuma 30 detik. Gitu ya. Jadi tunggu sebentar, perubahan perilaku itu sulit, tapi bukan nggak mungkin. Ya, saya biasa kalau ada klien yang saya pengen ngelatih emosi saya suka minta dia pakai gelang karet.
ya karet biasa itu ya. Dan kalau misalnya dia merasa ada sesuatu yang mengganggu dia secara emosional, saya sarankan dia untuk cepet karetnya ini, untuk mengingatkan, jangan berespon dulu, tunggu sebentar, ya. Nah, semua kebiasaan itu bisa dilatih. Anda terlatih untuk berespon dengan otak reptil. Anda bisa berespon dengan otak prefrontal, gitu ya. Tetapi Anda perlu latihan karena sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan itu nggak bisa hilang begitu saja. Itu mesti dipindahkan ke sesuatu yang baru. Nah, untuk pindahkan sesuatu yang baru kita mesti latihan. Nah, latihan yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Pertama apa? Pertama gini ya, ada latihan. Saya pengen latihan gimana caranya untuk mencapainya. Yang pertama, kenali respon emosi dalam tubuh kita. Ya, semua emosi mencakup aspek fisik yang kita bisa kenali, misalnya nafas yang lebih cepat, rasa pahit lidah, atau sakit perut. Ya, jadi kalau Anda mau cerdas secara emosional, nomor satu bersahabatlah sama tubuh Anda dulu. Tidak ada sebuah emosi yang muncul tanpa gejala fisik. Ini mesti diyakini dulu. Ya, jadi Anda bisa tahu apakah ada sebuah emosi yang muncul dalam diri Anda itu dari respon fisik. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi tiba-tiba deg. Nah, Anda bisa bilang ada apa kok deg. Emosi apa nih yang bangkit? Kenapa aku? Aku takut, aku kecewa, aku marah, aku sedih atau bagaimana? Gitu ya. Jadi kalau mau belajar mencerdaskan emosi, kenali dulu. Nah, orang tuh beda-beda. Ada yang kalau dia emosional otaknya yang panas. Ada kalau dia emosional deg. Ada kalau dia emosional pahit. Ya, ada seperti rasa menging gitu kayak apa otaknya tuh kayak berdenging gitu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Ada yang gemeter. Nah, ini nggak sama. Kenali emosi itu dulu. Sebelum Anda bisa mencerdaskan emosi, Anda harus kenal dulu kapan respon emosi di Anda itu muncul. Ya. Jadi macam-macam respon. Jadi selalu tapi yang harus diyakini tidak ada respon emosi yang muncul tanpa gejala fisik. Oleh karena itu kenalilah gejala fisiknya, berkeringat mungkin ya, mungkin sakit perutnya, mungkin kepalanya pusing atau apapun. Dan kadang-kadang itu muncul duluan tanpa Anda menyadari apa yang terjadi. Nah, kalau sudah Anda rasakan, Anda lakukan self talk. Kayak tadi ya, kok deg-degan ya? Loh kok tiba-tiba pusing ya? Kok kenapa ya? Ada emosi apa? Kok barusan ada apa? Ya, barusan apa yang terjadi? Kok aku jadi pusing? Barusan apa yang terjadi? Kok aku jadi deg-degan? Barusan apa yang terjadi ya? Kok perut sakit? Kok ngedadak pahit ya di lidah? Nah, gitu ya. Jadi itu yang self talk-nya, dicari. Apa ya? Nah, kalau sudah ketemu, maka tunda responnya. Analisa situasi diri. Ya, analisa situasinya. Oke, aku ternyata marah ya. Anakku PR-nya nggak dibikin. Aku marah nih. Tunda dulu. Ya, tunda dulu. Lalu bantu diri Anda dengan alat pengingat kalau perlu. Ya, supaya Anda tidak lompat kepada respon yang reptil. Ya, sekali lagi Moms, ini ngomongnya gampang saya tahu. Ngomongnya gampang sekali saya tahu ya. Kenali emosi Anda, self talk, tunda respon, lihat situasi baru berespon. Nah, Bu, kalau marah apa nggak boleh? Boleh. Siapa bilang orang nggak boleh marah? Gitu ya. Tapi mari apa sih marah itu? Marah itu terjadi pada saat kita melihat sesuatu tidak seperti yang kita inginkan. Kan gitu ya. Kita menjadi marah kalau ada misalnya anak gitu ya, atau ada pembantu atau orang lain siapapun melakukan sesuatu seperti yang tidak melakukan sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Kan gitu ya. Maka apa bedanya marah dengan respon reptil dengan marah dengan respon pakai prefrontal? Kalau respon reptil, karena kita merasa terancam, karena kita merasa sesuatu tidak beres dan itu ganggu, itu mungkin kita akan kemudian ngomel, teriak, dan sebagainya. Dan biasanya ada satu sifat emosi juga, kalau Anda pada saat sedang punya tekanan, kalau pada saat itu Anda juga secara emosional tidak stabil, pada saat dikeluarkan si marah itu semua ketidakstabilan, ketidaknyamanan yang pada saat itu sedang dirasa keluar bareng. Maka marahnya akan jeleknya luar biasa. Nah, sementara kalau marah dengan prefrontal cortex, tadi kan saya bilang, oh kenapa aku? Oh aku marah nih. Kenapa aku marah? Oh karena dia nggak bikin PR. Oke, Anda bisa tunda responnya. Anda tunda respon, tarik nafas pelan-pelan. Anak tidak bikin PR, mesti dikasih tahu. Dan Anda marah itu pantas. Maka Anda bisa bilang kan, sayang, PR-nya kok nggak dibikin?
Mama nggak suka PR-nya nggak dibikin. Nggak boleh begitu. Kalau ada PR harus dibikin. Ayo bikin PR-nya. Lain kan? Anak tahu Anda marah, tapi tidak menyembur emosi yang tidak diperlukan tadi. Nah ini bedanya. Emosi yang cerdas adalah kita menyampaikan emosi kita dengan cara yang enak sehingga orang memahami. Memahami emosinya, artinya apakah kita marah, apakah kita sedih, apakah kita kecewa, memahami alasannya, dan kemudian sekaligus bisa belajar, bisa memperbaiki diri. Nah, tapi kalau tadi responnya pakai respon reptil, yang keluar adalah mungkin sumpah, serapah, omong jorok, mungkin kasar, barangkali banting-banting, barangkali mungkin pukul bisa jadi atau apa, maka yang kejadian adalah orang takut sama semburan emosinya, belum tentu ngerti pesan di belakangnya. Gitu ya, itu bedanya. Kenapa dikatakan emosinya yang cerdas? Karena kalau emosi yang cerdas, kita bisa menyampaikan dengan tenang, orang mengerti emosi apa yang terjadi pada kita, mengerti pesan yang di belakangnya, sehingga perilaku kemudian bisa disesuaikan. Ini kira-kira ya. Jadi sebetulnya langkahnya simple, cuman rasakan emosi itu, kemudian kenali, dan kemudian kenali, setelah kenali Anda kemudian berespon sesuai dengan situasi. Kan gitu ya. Nah kalau misalnya masih belajar, boleh pakai pengingat kayak tadi, pakai karet untuk ngingetin dirinya. Oke. Nah itu semua mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang bagaimana emosi itu terjadi di dalam diri kita. Semoga cukup jelas gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke situasinya. Gitu ya. Kenapa sih Mam ada kemungkinan Mam ini tidak oke gitu kan ya? Karena pada saat tekanan di masa pandemi ini benar-benar sebuah situasi krisis. Sekarang udah lewat krisisnya karena masa krisis itu 3 bulan ke bawah ya. Sekarang kita udah hampir 9 bulan nih ngalamin COVID ini. Tetapi ini adalah krisis. Ya, krisis besar ya, yang dimana kemudian ada tuntutan beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan kita mau tidak mau, suka tidak suka harus brok gitu kan ya, bekerja harus dari rumah ya, bekerja dari rumah itu barangkali untuk moms yang ibu rumah tangga itu barangkali bukan masalah, itu tiap hari sudah dilakukan. Tapi buat moms yang biasa kerja di rumahnya ada pembantu atau ada saudara yang mengelola rumah, maka kemudian harus kerja di rumah, ini akan menjadi stresor, akan menjadi tekanan besar. Biasanya yang namanya kerja itu mandi, berpakaian, berdandan ya, kemudian makan pagi, kemudian dengan dandan cantik itu naik kendaraan mungkin atau panggil kendaraan, kemudian pergi. Nah sekarang dandan cantik nggak perlu karena mau kemana gitu kan ya, sepatu high heels nggak pernah dipakai, tas kantornya nggak pernah dipakai. Karena kerja di rumah itu lain pemahamannya. Barangkali kerja pakai laptop Anda, dan itu barangkali di sudut ruang tertentu. Nah, kemudian jadwalnya tergantung Anda. Padahal kalau dulu jadwal diatur sama kantor, misalnya gitu ya. Dan kita ketemu orang, sekarang tidak ketemu siapa-siapa. Itu bisa jadi stres buat mom yang tidak bekerja, yang tadinya tidak bekerja di rumah. Kan gitu ya. Kemudian belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah, para moms ini akan berpikir, aduh, setengah mati anakku nggak mau bikin PR, anakku males-malesan, anakku nggak bisa dikendalikan. Tapi mungkin moms lupa, bagi anak juga itu stres. Apalagi anak-anak di bawah usia 10 tahun. Anak-anak di masa bermain. Bayangkan anak-anak yang biasa sekolah bermain sama teman-temannya di lingkungan sekolahnya, kemudian walaupun ada pelajaran tapi lebih sering bercanda bermain sama anak, sekarang mesti diem di rumah dan hadapan sama laptop ini. Saya dosen ya Bapak sekalian ya, ngajar di laptop itu beda banget dengan ngajar di kelas. Saya kalau misalnya mahasiswa saya lagi pakai Zoom, mahasiswa saya nutup semuanya videonya gitu ya, nutup videonya, kemudian nutup juga ininya mic-nya. Jadi saya cuma lihat layar-layar itu. Saya aja bisa frustrasi. Nah, apalagi anak kecil yang tadi yang gerakannya masih banyak, duduk manis aja mungkin belum bisa, mesti duduk di depan laptop, kemudian mesti ngerjain tugas gitu. Belajar dari rumah juga jadi stresor. Kan gitu ya. Anaknya stres, perilakunya tidak bisa dikendalikan, mamnya tambah stres lagi. Kan gitu ya. Kemudian ada batasan untuk keluar rumah. Mau ke pasar juga harus hati-hati, ya kita mesti social distancing dan sebagainya ya. Mesti pakai masker, ada benda baru yang mesti pakai, mesti sering cuci tangan, mesti jaga jarak. Nah, ini tekanan-tekanan yang tanpa kita sadari ini menjadi besar di dalam hidup kita.
Ya, maka tentu saja buat beberapa orang yang perubahannya mungkin terasa sangat besar, itu mengubah seluruh jadwalnya, gitu ya. Nah, tapi bagaimana itu kan harus kita hadapi. Ya, jangan khawatir. Untuk mengelola emosi di masa pandemi, kita nggak sendirian, Mam. Semua orang juga sama. Semua orang mengalami hal yang sama. Oleh karena itu kita masih bisa share sama teman-teman, bisa berbagi ya. Mari kita sama-sama berbagi tekanan yang kita hadapi. Menghadapi anak sama repotnya, menghadapi hari ini bikin apa, biasanya nggak bikirin menu, sekarang mesti mikir menu. Kemudian ngisi waktu pakai apa gitu ya, pengangguran gitu ya, nggak ada kegiatan yang terstruktur kan gitu ya. Lalu mesti ngapain sih ketemu semuanya terus dengan seluruh keluarga? Semua orang mengalami. Sehingga kita bisa berbagi, bisa share, bisa saling belajar. Gitu kan ya. Menurut saya COVID-19 adalah guru kita yang terbaik. Dia adalah satu virus yang kecil banget ya, tapi dia bisa ngubah perilaku semua orang di seluruh dunia. Coba bayangin. Kan gitu ya. Jadi ini ayo kita sama-sama kita beradaptasi karena seluruh dunia harus beradaptasi dengan situasi baru, bukan kita aja. Jadi kalau susah bukan kita aja yang susah, semua orang juga susah, gitu ya. Maka tentu tidak perlu jadi orang yang temperamental. Untuk apa? Gitu kan konyol banget kan gitu ya. Nah, kita punya pilihan tetap. Mau bagaimana? Kita mau fight ya, yaitu kalau fight artinya apa? Hadapi situasi ini dengan tenang. Situasi ini tidak akan berubah ya, atau kita mau flight. Hindari tekanan yang tidak sanggup kita sandang. Gitu kan? It's okay not to be okay. Kan gitu ya. Ayo, mau ngapain pada posisi ini? Ini adalah guru terbaik yang kita punya dalam hidup kita. Dan kita cuma punya dua pilihan. Kita mau fight, kita mau flight. Itu otak reptil kita ya. Nah, mari kita pakai otak reptil kita ini dengan cara prefrontal. Gitu kan? Kalau fight artinya mari kita hadapi dengan tenang. Karena ini tidak bisa diapa-apakan. Kita punya harapan, barangkali nanti COVID lewat, barangkali tidak tahu kapan, gitu kan ya. Mari kita fight, mari kita hadapi dengan tenang. Atau flight, ya. Mari kita menghindari tekanan yang tidak sanggup kita sandang. Nah, itu bagaimana gitu kan ya? Mari kita lihat. Oke, kalau kita mau fight, hadapi situasi dengan tenang, maka artinya apa? Ayo kita sama-sama, satu keluarga, satu kampung mungkin satu Surabaya. Mari kita belajar mengembangkan emosi yang positif, gitu kan ya. Ini sebuah situasi yang tidak bisa kita apa-apakan. Kalau kita marah-marah, ini tidak akan selesai. Padahal kalau marah-marah, energi kita habis dan kita juga mengalami gangguan kesehatan. Orang banyak marah-marah, tekanan darah jadi tinggi, kan gitu ya. Nah, kalau kita tenang, kita damai, kita hadapi situasi ini, maka kita bisa punya emosi yang positif. Karena dihadapi dengan marah, dihadapi dengan tenang, kok sama saja, nggak bisa apa-apa kita juga. Kan gitu ya. Nah, mari syukuri kesempatan untuk bisa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga di rumah. Benar, ini adaptasi lagi. Dan tidak mudah. Karena kalau sebelumnya nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, keluar semua sifat aslinya, keluar semua kebiasaannya, semuanya stres, maka akan kemudian terjadi konflik. Normal, itu wajar. Kan gitu ya, sesuatu yang wajar kalau kemudian jadi gesekan-gesekan dan kemudian ada konflik-konflik gitu kan. Ya bagaimana wong biasanya nggak pernah ketemu kan gitu ya. Sekarang ketemu bareng 24 jam pula di ruangan yang itu lagi kan gitu ya. Nah, tapi mari kita ambil positifnya. Inilah kesempatan untuk berkegiatan bersama. Moms barangkali dulu sibuk ya. Barangkali yang moms yang kerja ya. Barangkali tidak pernah sempat ngajarin anak-anak bersihin kamarnya mungkin ya, ngajarin anak-anak mungkin untuk nata meja, ngajarin anak-anak mungkin untuk bersihin rumah. Ini kesempatan untuk berkegiatan bersama. Jadi bisa bagi tugas, kamu bikin apa, kamu bikin apa, kamu bikin apa. Bahkan bisa masak bareng ya, bisa melakukan banyak hal sama-sama. Nah, lalu kesempatan untuk belajar jadi gurunya anak-anak untuk yang masih sekolah. Moms harus menyadari kita semua bukan guru. Kita tidak pernah belajar ilmu didaktik. Ilmu menyampaikan, ilmu mengajari, ilmu bersabar, ilmu cari cara lain gitu kreatif dalam mengajar. Kita semua tidak punya ilmu itu. Dan tiba-tiba ke dalam pundak kita terbebani keharusan untuk dampingi anak belajar. Ayo jadi guru. Ya, mari kita belajar jadi guru. Ya, gimana caranya? Ayo kita tanya sama gurunya. Ayo kita baca bukunya. Gimana pun juga para moms di sini udah lebih dewasa dari anak-anaknya.
Jadi bisa baca dong bukunya, dibaca, belajar bareng-bareng. Dan jangan lupa bilang sama si anak, Mama bukan guru ya, tapi sekarang Mama harus jadi gurumu. Jadi Mama harus sabar, kamu harus sabar. Ayo kita kerja bareng. Tentukan waktu yang paling pas, kapan mau belajarnya, gitu kan ya. Saya mendapat informasi dari banyak teman-teman saya di lapangan, banyak anak-anak jadi stres. Dan seorang teman saya cerita, stres anak ini disebabkan oleh cara orang tua, terutama ibu, memberikan pelajaran waktu dia harus belajar di depan laptopnya atau di depan komputernya, kan gitu ya. Nah, jadi caranya, nah ayo belajar gimana cara yang baik. Anaknya juga stres, bagi dia juga susah, bukan hanya bagi bundanya saja, kan gitu ya. Nah, kemudian juga ini kesempatan untuk mengembangkan hobi yang tertunda. Karena kalau sudah mengerjakan segala hal di rumah, tapi kita ada di rumah saja, akan terasa banyak sekali waktu yang kosong, yang tidak bisa kita apa-apakan gitu kan, emang kosong aja gitu kan ya. Mungkin ikut webinar gitu kan ya, mungkin mulai melihara tanaman barangkali ya, atau barangkali dulu pernah belajar jahit lagi, atau barangkali bisa membaca buku-buku yang numpuk nggak sempat kebaca, apapun. Ini kesempatan untuk mengembangkan hobi yang tertunda, termasuk juga hobi yang berkaitan sama anak-anak ya. Kita bisa belajar bareng sama anak, mungkin belajar motong rambut ya, mungkin belajar. Tapi jangan lupa bilang sama anaknya, karena anak ketahui ibunya kan bukan pemotong rambut, jadi kalau nggak sempurna ya diketawain sama-sama aja gitu, karena ibunya juga baru belajar. Atau ngajak-ngajak anaknya juga belajar di dapur dan seterusnya. Ini kesempatan ngembangin hobi ya, kesempatan untuk belajar keterampilan baru. Kalau ada waktu bisa belajar bahasa Cina misalnya, karena sekarang banyak sekali sekolah online, bahasa Jepang mungkin, atau mungkin belajar apa. Karena kita sekarang bisa banyak belajar keterampilan melalui YouTube. Saya punya teman yang tidak pernah masak, tapi karena waktunya kosong banyak, kemudian dia buka YouTube, dia belajar masak. Nah sekarang dia berani bilang, ayo saya udah bisa masak. Saya udah bisa melakukan pekerjaan yang dulu tidak pernah sama sekali saya lakukan, yaitu memasak ya. Lalu ini juga kesempatan ngembangin gaya hidup yang sehat. Ya, jadi waktunya untuk mencoba bikin makanan sehat, waktunya untuk olahraga ya, waktunya untuk ngatur tidur yang baik. Jadi si corona ini sebagai guru memberikan kepada kita kesempatan untuk jadi orang yang lebih berkualitas. Nah, tergantung bagaimana. Sekali lagi ini fight. Jadi kalau fight kita mesti jadi pemenang. Si corona ini menciptakan hidup yang baru, kita menjadi pemenang menciptakan hidup yang baru, beradaptasi dengan kondisi baru. Kan gitu ya. Jadi kita ini berjuang gitu kan. Nah, bisa juga fight. Karena tidak semua kita bisa ya. Kita semua punya batas tertentu. Hindari tekanan yang tidak sanggup disandang. Nah, gimana maksudnya dalam kondisi gini? Banyak ya. Pertama, belajar jujur pada diri sendiri. Kan gitu ya. Beberapa orang mungkin emang nggak suka masak dan nggak bisa masak. Nggak usah masak. Walaupun sekarang semua anggota keluarga di rumah, nggak berarti bahwa Anda harus masak. Oh, nggak bisa masak. Ya, jujur sama diri sendiri aja. Dan kalau udah jujur sama diri sendiri, bisa jujur sama orang lain. Aku nggak sanggup lakukan ini. Kan gitu ya. Nah, kemudian kayak misalnya ada ibu-ibu tertentu, mamam tertentu ya, yang mungkin nggak sanggup nemenin anaknya belajar. Karena tidak cukup punya kesabaran. Selain tidak punya ilmu didaktik, dia juga nggak cukup punya kesabaran. Jangan dipaksakan. Kan gitu ya. Jadi kerjakan apa yang sanggup dikerjakan saja. Terus yang nggak bisa gimana? Kan masih ada orang lain. Minta bantuan orang lain, orang-orang serumah ya yang bisa dibantu atau kerjasama sama orang lain. Gitu kan ya. Jadi yang nggak bisa dikerjain ditinggalin, yang nggak sanggup dihadepin dilepas, lalu minta bantuan orang lain. Bangun kerjasama sama semua yang ada di situ. Apalagi sekarang sudah bulan ke-9. Sekarang sudah banyak orang-orang yang bisa bekerja lepas. Misalnya banyak sekali mahasiswa yang bisa ngajarin anak-anak les, misalnya gitu ya. Panggil mereka untuk bantu anak-anak belajar. Daripada anak-anak dimarahin terus sama ibunya yang memang nggak sanggup jadi guru, ya sudah nggak sanggup. Lepas. Ya, nggak apa-apa kalau nggak bisa jadi guru. Nggak harus semua ibu bisa jadi guru. Nggak harus semua ibu bisa masak. Nggak harus semua ibu bisa beresin rumah dengan rapi. Orang kan lain-lain. Kan gitu ya. Dan silakan minta bantuan, silakan kerjasama. Bangun dengan semuanya. Dan yang paling penting adalah nikmati setiap momen sebagai karunia yang tidak terhingga. Apapun yang kita bisa kerjakan, yang terbaik yang kita bisa usahakan,
yang tidak bisa kita serahkan sama orang lain. Kita fight untuk hal-hal yang tertentu. Tidak harus berkutat dengan sesuatu yang Anda tidak suka, yang Anda tidak bisa, yang Anda tidak mau, yang Anda tidak sanggup. Serahkan sama orang. Tapi penting untuk jujur ya, karena gimana orang akan bantu kalau orang tidak tahu, kan gitu. Sampaikan nggak bisa, nggak mampu, maka undang orang untuk menyelesaikannya. Ini konsep simpelnya. Oke, secara umum itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk garis awal, untuk apa pembukaan. Kemudian kita bisa diskusikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kalau saya boleh sambil penutupan ini, kalau saya boleh ngangkat sedikit ya hasil survei yang kami lakukan, maka kelihatan dalam secara umum ya dalam survei itu secara umum semuanya oke. Gitu ya. Artinya mom semua ini secara umum berada pada posisi oke. Ada beberapa yang ada satu yang mengeluhkan soal kesehatan gitu kan ya, kurang tidur. Tapi masuk akal lah ya, megang anak-anak 2 yang umurnya masih 2 tahun dan 8 tahun ya, ngerjain semuanya sendiri, masuk akal kalau kemudian setengah mati dan ngatur kemudian kualitas tidurnya jadi kurang baik kan gitu ya. Kemudian mungkin ada yang badannya kurang enak, tapi secara umum ini semua secara umum imam semua yang ada di sini berada pada posisi yang normal tengah-tengah lah gitu ya. Nah, yang menarik ada yang merasa hidupnya penuh tekanan, tetapi dia bisa menikmati sebagai karunia. Dan dia bisa menghayatinya itu sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Nah, dari yang seperti ini kita bisa belajar. Ya, bahwa tadi saya juga uraikan dengan panjang lebar, bahwa pada dasarnya pengelolaan emosi itu bisa sukses kalau kita bisa memaknakan secara positif. Kan gitu ya. Kejadian bisa sama. Tapi bagaimana Anda meresponnya secara emosional, itu sangat tergantung pada Anda sendiri. Kalau Anda bisa meresponnya dengan emosi yang positif, maka kemudian hasilnya akan menyenangkan. Akan oke, bersyukur, dan sebagainya. Tapi kalau Anda meresponnya dengan negatif, maka kemudian hasilnya akan negatif juga. Jangan lupa moms, yang membawa respon positif, yang membawa respon negatif, itu mom sendiri. Marah mom sendiri. Sedih mom sendiri. Sakit hati mom sendiri. Kalau saya mungkin ingin sampaikan contoh, kadang-kadang ada mahasiswa yang mengeluh tentang ditinggal pacar misalnya, kemudian dia merasa wah ini, terus saya bilang nggak ngerasa rugi non, kamu kayak gini hulung koming ya sedih, marah dan sebagainya, tuh pacarmu udah gandeng cewek lain gitu ya, ngapain gitu. Yang ngerasain emosinya, yang ngerasain sakitnya, yang ngerasain nggak nyamannya, ya kamu sendiri, kan gitu. Ya, nah kemudian lawan yang kamu pikirin, lawan yang kamu sesalin itu sudah jalan kemana-mana. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, emosi adalah kita sendiri yang memaknakan. Apakah menjadi positif, apakah menjadi negatif, itu tergantung bagaimana cara kita memaknakannya. Itu barangkali sebelum kita bisa mulai diskusi kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Astrid. Nah, ini belum ada pertanyaan yang masuk, jadi mungkin aku mau coba bertanya untuk mancing. Ya. Jadi kan tadi kita ngomong di depan itu, kalau yang namanya emosi itu baru akan bisa selesai ketika sudah terlampiaskan. Di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain, kan yang namanya pelampiasan emosi, kalau kita pakai template yang dari reptil, itu kan bisa nggak nyaman atau nggak aman buat orang lain di sekitar kita atau buat diri kita sendiri gitu kan. Gimana caranya latihan? Tadi kan katanya kuncinya latihan nih. Caranya kita tuh bisa latihan untuk ngelampiaskan emosi dengan cara yang aman buat diri kita, aman buat orang-orang di sekitar kita, dan juga nyaman gitu ya. Proses latihannya itu kayak apa gitu. Jadi apa kita waktu kita lagi marah gitu misalnya, kita harus ngomong ke orang di sekitar kita gitu ya. Sebentar, aku mau marah. Lalu kita gimana gitu. Soalnya kan itu kontradiktif kan. Di satu sisi itu harus dilampiaskan. Di sisi lain harus dilatih juga. Jadi supaya makin jago harus makin banyak kesempatan marahnya gitu. Atau gimana? Oke, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi nomor 1 itu belajarlah, ini yang menurut aku paling berat ya.
Nomor satu, belajarlah untuk mengenal emosimu dulu. Ya, jadi banyak sekali orang yang tidak tahu kalau dia sedang dilanda oleh sebuah emosi. Nah, gimana caranya mengenali emosi? Tadi sudah disampaikan juga, semua emosi selalu berkaitan dengan tubuh. Ya, jadi apakah menjadi sesak napas, apakah menjadi sakit perut, apakah menjadi pusing, apakah lidah menjadi asin, misalnya nggak enak gitu ya, atau mungkin gemeter, dan ini itu dulu, nomor satu itu dulu. Nggak akan pernah kita bisa pindah dari otak reptil ke emosi yang cerdas kalau kita tidak bisa mengenali emosi kita. Jadi kapan sih diri kita ini mengalami sebuah kondisi emosi? Itu yang dikenali dulu. Karena kalau kita sudah kenal, kita baru bisa kendalikan. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah mengenal, misalnya paling gampang dikenal adalah marah. Apa sih yang terjadi kalau marah? Ada yang bilang gemuruh, ya, terus panas gitu ya, kayaknya gemuruh di dada dan panas gitu. Nah, kalau kita udah merasakan begitu, kita tahu ya. Yang kedua, itu jadi belajar dulu emosi. Jujur pada diri sendiri, belajar emosi. Ya, saya sedang dilanda emosi. Jadi kita bisa lihat ya, proses pembelajarannya juga nggak gampang. Nah, jadi kenalilah dulu emosi. Setelah kenal emosinya itu, yang nomor kedua, belajarlah untuk self-talk, memaknakan emosi itu. Jadi setelah bisa merasakan, aku sedang dalam kondisi emosi. Lakukan self-talk. Self-talknya adalah, ini emosi apa ya, dan kenapa ini terjadi. Kalau dengarkan saya sekarang ini, kayaknya kok lama ya Bu? Ya, kalau latihan awalnya akan terasa lama. Tapi emosi itu bergeraknya cepat sekali. Dan kalau Anda melatih diri Anda, kalau sudah terbiasa juga akan cepat sekali nanti. Awal-awalnya akan lebih lama ya. Jadi, oke, self-talk tadi, kenapa ya? Aku gemeter nih kenapa ya? Kepalaku pusing nih kenapa ya? Perutku sakit ini kenapa ya? Gemuruh di dadaku ini kenapa ya? Gitu ya. Nah, itu kemudian kita bilang sama diri sendiri atau diri sendiri untuk mengenali. Nah, pada saat masih pembelajaran untuk mengenali, kalau respon emosional itu kita sudah kenali, misalnya berkaitan sama anak ya, sebelum kita bisa belajar mengendalikannya, lebih baik menghindar dulu. Bisa tutup mata menghindarnya, bisa membalikan badan ya untuk nurunin emosi. Bisa mungkin ambil air kalau di depan ada air. Ya, jadi lakukan sebuah gerakan tertentu sambil self-talk tadi untuk menghindari respon. Karena tadi saya sudah sampaikan, emosi itu kan naik, kemudian selesai kalau terlampiaskan. Nah, kalau dipotong pada saat dia naik dengan satu kegiatan tertentu, dia langsung turun ke bawah. Kan gitu ya. Jadi sambil memaknakan, oh ini, kemudian aku marah sama anakku. Tutuplah matamu sebentar, atau alihkan wajah mungkin, atau ambil air putih atau apa saja. Pokoknya masukkan sebuah kegiatan untuk menghindar dulu. Nah, setelah itu baru pikiran akan muncul. Ini mesti gimana? Ya, ini mesti gimana? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, baru setelah itu bisa melakukan sesuatu. Kalau prosesnya tuh seperti itu. Jadi kenali emosinya, kemudian self talk untuk memahami apakah yang terjadi, kemudian berespon secara sesuai dengan situasi. Nah, ini adalah prosedurnya, gitu kan ya. Nah, kalau dilihat panjang banget dan kayaknya lama. Tetapi untuk mengubah sebuah kebiasaan berperilaku dengan emosi reptil, pindah menjadi perilaku emosi cerdas, itu butuh pembelajaran, butuh perubahan perilaku, dan butuh proses. Dan ini yang barangkali bisa. Nah, kalau misalnya di rumah atau di kantor punya teman yang bisa dijadikan partner untuk mengingatkan, akan lebih cepat. Ya, jadi kalau teman itu misalnya atau pasangan misalnya mengatakan kamu emosi nih, gitu ya. Terus karena ada yang ingetin, itu akan lebih cepat. Kemudian akan lebih cepat sadar, oh ya, kenapa? Kemudian akan lebih cepat sadar harus melakukan apa. Jadi prinsipnya kalau ingin menghentikan responnya reptil adalah harus belajar menahan diri. Itu dulu, nahan diri ya untuk kenal respon emosi tersebut. Gitu poinnya. Dan itu nggak gampang ya, tapi bisa. Bukan nggak bisa, teman-teman memang butuh waktu, butuh proses. Oke. Jadi sebenarnya boleh dilampiaskan, tapi nggak saat itu juga gitu ya? Ya,
dulu. Jadi mungkin dilampiaskannya ketika sudah aman, lagi sendiri. Misalnya mau nangis di kamar, ya monggo silakan gitu ya. Atau mungkin mau nyetir malam-malam gitu, keliling kota sambil nggak mikir apa-apa gitu. Itu mungkin juga bisa. Barusan baca juga di Jakarta ada klinik nih. Ada klinik namanya Temper Klinik khusus untuk melampiaskan emosi. Jadi kita di untuk pukul-pukul barang, mecahin piring apa segala macam dan bayar untuk melakukan itu gitu. Ya, ya itu bisa itu kalau mungkin itu kalau apa ya emosi yang dialaminya udah besar banget ya. Udah artinya tekanannya mungkin berkepanjangan, tekanannya mungkin berlanjut. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak misalnya ngelihat anak nggak bisa belajar atau ngelihat anak nggak mau nurut, itu yang coba belajar tutup mata, coba belajar kendalikan, mungkin jepret tangan gitu ya, supaya nggak reptil ininya responnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan masuk, tapi karena masuknya ke Japri, jadi nggak saya baca namanya. Selamat siang, terima kasih untuk materinya, Ibu Astrid. Saya mau bertanya, saya ini kalau emosi berkepanjangan, imbasnya itu kambuh insomnia, jadi tidur. Nah, biasanya kalau stres, ini muncul kalau anak-anak sudah mulai nggak bisa diatur, karena kebetulan saya ini tipe yang semuanya terjadwal. Beberapa kali sampai meledak marah ke anak-anak. Nah, gimana ya supaya saya bisa mengontrolnya? Saya ini soalnya sangat mudah meledak. Anak saya umurnya 3 dan 5 tahun. Ini masa-masa lagi rebellion. Oke. Ibu ada dua ya. Yang pertama untuk ibu sendiri, yang kedua yang berkaitan sama anaknya. Yang untuk ibu sendiri, ibu butuh relaksasi. Ibu mesti belajar melakukan relaksasi ya Bu. Relaksasi itu yang paling sederhana adalah narik nafas panjang, tariknya 5 hitungan Bu, tahan sebentar 5 hitungan, lepasin lagi 5 hitungan. Ibu lakukan itu dengan ini nafas perut ya Bu. Nafasnya dari perut. Jadi kalau waktu nafas itu diambil perutnya dibesarkan, waktu nafas dilepaskan perut dikecilkan ya. Relaksasi ini Ibu bisa lakukan di sembarang tempat waktu Ibu ngerasa misalnya Ibu bilang anak-anak nakal nih ya, Ibu lakukan relaksasi. Kenapa? Ini untuk melepaskan tekanannya. Ya tadi Ibu bilang sendiri, saya tipe orang yang selalu terjadwal. Jadi sebetulnya Ibu tuh marah sama diri Ibu sendiri. Gitu ya. Jadi anak ini tidak sesuai sama jadwal saya. Ini jadwal siapa, Bu? Jadwalnya anak-anak apa jadwal Ibu, gitu kan? Jadwal saya, Bu Astrid. Kira-kira gitu kalau Ibu mau jawab ya. Berarti Ibu tidak perilaku anak tidak cocok dengan jadwal Ibu. Jadi yang bermasalah sebetulnya anak atau Ibu? Ibu. Gitu ya. Makanya saya bilang Ibu butuh relaksasi. Setiap ibu ngerasa anak ini melakukan sesuatu yang tidak cocok, ibu relaksasi. Ibu saya kasih satu kunci psikologi Bu ya. Tidak seorang pun di dunia ini bisa mempengaruhi perilaku orang lain. Itu Bu ya. Jadi tidak itu omong kosong gitu ya. Jadi orang itu tidak mungkin berubah karena kita. Kita cuma bisa mencoba mengatur, menghimbau, mengajari, mengajak. Tapi orang itu mau berubah kalau dia mau berubah. Nah kunci ini yang harus Ibu pegang. Jadi jangan marah-marah sama diri sendiri karena standar Ibu tidak tercapai. Ini Ibu yang bermasalah, bukan anaknya. Ya, anak atau suami atau siapapun tidak bisa diatur Bu. Mereka akan ngikutin kalau mereka mau ngikut. Tapi kalau mereka merasa nggak mau ikut, ya nggak akan ikut. Jadi yang butuh relax adalah Ibu satu ya. Nah berikutnya yang untuk anak-anak. Nah, yang untuk anak-anak, karena ini standarnya Ibu, maka mau tidak mau, suka tidak suka, diulang lagi, Bu. Ya, dengan harapan kalau sesuatu itu dilakukan dengan repetisi, maka akan jadi kebiasaan. Ya walaupun mungkin si anak nggak suka setengah mati, tapi karena Ibu ingetin terus, Ibu siapin terus, Ibu lakukan terus, maka mereka akan lama-lama mengikuti apa yang Ibu inginkan. Karena mereka mungkin lama-lama jengkel, kan gitu ya? Atau terbiasa, kemudian jadi nggak kerasa lagi. Jadi ada dua hal ini, ibunya sendiri butuh relaksasi, kemudian terhadap anak-anak, Ibu mungkin turunkan standar ya Bu, ini kan standarnya Ibu, bukan standarnya anak-anak. Ibu turunkan standar dan Ibu ajak mereka bicara, ingetin terus. Suatu ketika jadi juga kok Bu. Jadi dan nggak jarang Bu ya, anak Ibu yang menemukan kasus di rumah anak nggak bisa buang sampah. Begitu tinggal di rumah uaknya, jago loh buang sampahnya. Uaknya bilang, oh anakmu disiplin banget, bahwa anakmu itu rapi, anakmu gini. Bingung ibunya.
di rumah sih nyuci buang sampah kagak bisa, rapi kagak bisa. Nah di situ berarti apa? Si anak itu rebellion sama ibu kan, ngelawan saking ibu terus rewel sekali. Tapi bukan nggak masuk Bu, buktinya waktu tinggal di rumah orang dia rapi kok gitu. Jadi artinya turunin standar untuk mereka, relaksasi untuk ibunya. Gitu ya Bu. Jangan biarkan ibu menjadi seperti yang ibu bilang, gampang marah, sumbu pendek Bu. Nanti yang sakit ibu, sakit kepala, mungkin tekanan darah tinggi, barangkali gangguan-gangguan perilaku lain. Padahal ini standarmu sendiri. Jadi ibu yang mesti berdamai sama diri ibu sendiri. Gitu, Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, ada yang masuk lagi ke Japri, jadi nggak dibaca namanya ya. Ini terkait sama yang tadi ya Bu Astrid bahas tentang kalau misalnya kita lagi emosi jangan langsung ditampilkan responnya, kita tahan dulu gitu kan. Nah di kasusnya ibu ini yang terjadi ketika sudah ditahan emosinya turun, lalu jadi nggak selesai masalahnya itu karena setelah emosinya turun dia jadi malas bahas lagi. Nah itu yang nggak boleh dong Bu. Itu terus pertanyaannya? Bagus pertanyaan. Ya pertanyaannya gitu. Jadi ibu katanya ibu mau jadi cerdas secara emosi, yang diselesain Bu. Kan gini, kalau kita jadi jengkel, kita jadi marah, kita jadi kesel karena sesuatu kan ada sebabnya ya. Tapi itu kan tidak berarti kita mesti teriak-teriak, mesti banting-banting, mesti ngomong kasar ya, atau mungkin mesti pukul-pukul, kan nggak gitu. Message-nya adalah kita mesti sampaikan pesan yang mengganggu kita tadi, kan gitu. Jadi bersyukurlah ibu bisa mengendalikan emosi, bersyukur ibu tidak meledak, tapi kemudian persoalannya disampaikan. Dan karena udah tidak ada, muatan emosinya sudah kurang, ibu bisa menyampaikannya dengan tenang. Gitu ya, misalnya sama anaknya bilang, kamu tahu mama tuh barusan marah gitu kan ya. Nah ini yang tadi dia bilang, emosi itu mesti dilampiaskan ya. Jadi message-nya itu mesti disampaikan. Barusan tuh mama marah. Ya, kamu itu begini. Mama tuh kepengennya kamu gini. Bisa enggak lain kali gini, gitu loh. Nah, jadi ini pun walaupun ibu menyampaikannya dengan tenang karena ibu sudah bisa kendalikan diri, selesai Bu persoalannya. Karena sebetulnya kan kenapa kita jadi meledak itu karena kita kepengen kayak punya power ya, ingin menguasai orang, kerjakan sekarang selesai kan gitu ya maunya ya. Nah, terus kalau misalnya emosimu udah turun, keinginan untuk itu kan hilang. Nah, tapi sebetulnya pesannya kan harus disampaikan. Karena pembelajarannya justru dengan menyampaikan pesan itu. Jadi anak tuh akan tahu, oh tadi mama marah ya, maaf ya ma, mungkin gitu. Oh nggak tahu mama marah, nah gitu. Jadi tuntaskan, karena pelampiasan itu tidak harus kemudian yang teriak-teriak tadi, tapi bisa juga dengan menyampaikan apa sih yang jadi sumber kemarahan. Jangan bilang gini, karena banyak ibu yang bilang, mestinya dia ngerti sendiri. Enggak Bu, enggak ada orang yang ngerti sendiri. Ibu mesti kasih tahu di mana yang menjadi masalah ibu. Gitu. Oke. Lanjut ya Mi ya. Lanjut. Ada pertanyaan dari Bu Mona. Kalau sekarang ini boleh disebut namanya karena di-share-nya di chat grup kita semua gitu ya. Kalau ada anak diajari nggak bisa-bisa, gimana caranya menahan diri? Padahal nggak ada orang lain yang bisa diminta tolong untuk mengajari. Jadi kan tadi Bu Astrid sempat mention kalau kita nggak bisa ngajar, jadi kan diambil tugas itu berikan ke orang lain. Nah kalau tidak ada alternatif, ternyata nggak ada opsi untuk support system yang seperti itu, dan kita nggak sanggup, itu bagaimana menghadapi situasinya? Waduh, gurunya nggak bisa ditelepon Bu. Ya, nomor satu ya, gurunya nggak bisa telepon Bu. Kalau gurunya lagi webinar nih, lagi online kayak gini. Nah oke, jadi nomor satu gini, rasanya kok nggak mungkin ya kalau kita nggak punya orang yang bisa kita minta bantuan. Itu pertama, itu yang paling penting gitu kan. Gurunya mungkin bisa ditelepon, minta diajarin gimana ngajar. Jadi mamanya minta belajar gimana cara ngajarin itu ya, itu yang saya lakukan. Tapi gini, kalau misalnya itu terjadi, maka berhentilah menyiksa si anak. Duduk dan berpikir kenapa anak tidak bisa, gitu Bu. Ya, jadi kadang-kadang ya jangan sampai konyol gitu. Kadang-kadang ada kejadian, saya pernah ngalamin sendiri, makanya saya bisa cerita ya. Ternyata si anaknya tuh nggak bisa lihat karena matanya itu -2 kalau nggak salah. Ya jadi si ibunya udah marah-marah, gurunya marah-marah, ternyata nggak kelihatan. Terus si anaknya dibawa ke dokter mata, dikasih kacamata, lancar. Nah jadi cari kenapa anak ini nggak bisa gitu ya. Ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang anak ini nggak bisa menalarnya, nggak ngerti. Yang kedua bandel, nggak mau seperti yang saya bilang tadi ya, nggak mau nurut sama ibunya. Tapi kalau ibunya nggak ada dia kerjain kan gitu ya. Jadi makin ibu keras dia makin keras juga gitu kan. Nah jadi kita kan nggak tahu nih yang mana. Jadi ada kemungkinan dia nggak ngerti. Ada kemungkinan dia nggak bisa karena
hal tertentu. Jadi pelajari Bu, jangan dipaksa ya, karena itu berarti Ibu cuma satu arah. Ya sama dengan kalau saya boleh sharing, kalau saya ngajar mahasiswa nih ya, mahasiswa satu kelas gitu, semua orang bisa, tapi ada satu anak nggak bisa gitu. Nah, kita kepengennya kan jengkel, tinggal aja sudah. Ini anak ini nggak bisa, yang lain bisa. Enggak, tapi nggak benar kalau kita mengambil posisi sebagai guru ya. Dekati anak ini, kemudian kita coba bareng-bareng sama dia eksplorasi ya. Apakah yang menyebabkan dia nggak bisa, gitu kan? Kenapa kok orang lain bisa? Nah, Ibu juga kalau mau dan saya berasumsi benar yang Ibu bilang nggak ada siapa-siapa gitu ya. Nah, Ibu kalau mau ya gitu duduk manis, berhenti marah, cek bareng-bareng sama si anak. Di sebelah mana sih sayangku nggak bisanya? Apa yang nggak ngerti? Karena kadang-kadang Bu, kita ini memakai konsep kita sendiri. Kayak gini aja nggak ngerti, masa satu kali satu sama dengan satu nggak ngerti? Lah, kalau anak belum belajar kali-kali ini nggak ngerti Bu. Ibu mah belajarnya 50 tahun yang lalu barangkali kan gitu ya. Jadi memang dia nggak pernah belajar, itu satu. Yang kedua, kita dulu belajar matematika sama anak sekarang mah beda, gitu kan ya. Jadi logika kalau kita dulu disuruh menghafal misalnya gitu ya, sekarang kan enggak misalnya. Nah jadi kita pakai diri kita sebagai ukuran. Dulu aku bisa, kenapa anak ini? Nah lain, dengerin, itu dia. Jadi saya terus terang nomor satu nggak percaya Bu ya kalau nggak ada yang bisa minta bantuan, karena ibu gurunya bisa dimintain bantuan. Tapi asumsi saya, oke, ikutan ibu deh, nggak ada siapa yang bisa dibantu. Maka yang bisa dilakukan bukan meneruskan marah, bukan meneruskan jengkel, karena ingin mencapai target, ingin bisa, tetapi mundurlah ke belakang Bu, cari tahu kenapa anak ini enggak bisa. Karena enggak bisa ini bisa mulai dari faktor fisik Bu, seperti yang saya bilang tadi, kasus anak yang ternyata harus pakai kacamata, itu fisik, bisa kasus telinga, ya, bisa ngantuk, itu kan fisik ya Bu. Tapi bisa juga berkaitan dengan pelajarannya, dia enggak ngerti sama sekali, tapi bisa juga berkaitan dengan bangkang sama ibu. Nah gitu ya, jadi penyebabnya kan banyak. Nah, kalau ibu marah terus, si anak ini makin keras, makin nggak bisa, atau mungkin nangis, breakdown gitu kan ya. Nah, tapi nggak akan nyelesain masalah. Maka tenangin diri dulu, lalu pelan-pelan belajar sama si anak, cari tahu kenapa dia nggak bisa. Gitu ya Bu ya. Jadi memang ya kembali harus sabar kan gitu ya. Karena nggak bisa lah digebiar, ya kalau saya bisa maka anak saya harus bisa. Dan buat mama semua, kenapa kita sering marah? Itu karena kita pakai target kita sendiri. Jadi kita pengen bisa dan harus bisa. Maka pada saat anak ini nggak bisa, yang muncul adalah emosi kenapa dia nggak bisa. Kita nggak ngelihat anaknya. Ayo kita lihat anaknya. Kita ini cuma sarana membantu gurunya mengajar. Tapi yang belajar ini anaknya. Ayo kita lihat anaknya. Ada apa pada anak ini? Kenapa dia susah nangkep pelajaran yang ini? Gitu kira-kira pendekatannya. Dan ini butuh kesabaran. Ya benar mungkin Bu Mona ya. Tapi Bu Astrid saya masih harus masak, saya masih harus. Iya benar saya juga setuju gitu ya. Nah tapi sediakan momen di mana Ibu kalau memang harus, kalau nggak ada siapa-siapa bisa minta tolong, sediakan momen di mana Ibu belajar memahami anak Ibu. Oh ya, ada anak yang bisa belajarnya dari mendengarkan, itu auditory. Ada anak yang dari melihat, gitu kan ya. Ada anak kinestetik. Dia belajar dengan merasakan atau dengan bergerak ya, dan dia harus orang yang kinestetik ini lebih repot gitu. Kalau di kelas dia bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Jadi penghayatan dia itu harus lebih dia bisa rasakan, harus dia bisa dengan tubuhnya dia bisa menikmati prosesnya. Nah, kita nggak tahu lah juga kan, anakmu visual, auditory, apa kinestetik kan gitu. Belum lagi ngomong kecerdasan Bu, ada yang cerdas luar biasa, ada yang rata-rata saja, ada yang kurang cerdas. Nah, ini juga butuh pendekatan yang beda kan gitu. Nah, jadi mari pahamilah anakmu. Jadi dekati dari segi anakmu, bukan dari targetmu, ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Bu Astrid. Ini saya jadi mau share sedikit. Jadi kan anak saya sendiri juga lagi sekolah online. Nah, itu ternyata masalahnya itu kalau untuk anak-anak yang balita, yang usianya masih kecil, itu ketika online seperti ini, mereka nggak bisa ngomong cukup keras untuk didengar orang. Jadi ketika ditanya, mereka sebenarnya jawab, tapi nggak kedengeran.
Mereka frustasi, gurunya nanya-nanya terus kan, ayo mana suaranya, tambah frustasi. Nah sekarang solusi yang dilakukan, hampir semua mama-mama itu punya mic, jadi kalau anaknya ditanya, dikasih mic di dekat mulutnya dan suaranya masuk. Dengan begitu lebih sedikit yang stres ternyata. Jadi mungkin itu hasil solusi yang bisa salah satu contoh solusi yang bisa didapat kalau ibunya mau cek kira-kira masalahnya ada di mana gitu. Karena kalau pas solusinya bisa jadi benar-benar mengurangi tingkat stresnya anaknya. Oke, karena waktunya cukup terbatas, sisanya tinggal 6 menit lagi. Mungkin kita akan cek 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan ini saya pilih satu lagi ini dari ini komentar, saya baca dulu deh. Komentar dari Bu Alven, terima kasih materinya bagus sekali, banyak belajar tentang pengendalian emosi reptil. Dan ternyata kalau belajar itu nanti juga bisa jadi model untuk anaknya. Jadi supaya anaknya tahu bagaimana mengelola emosi itu. Ya benar, itu harapannya juga seperti itu ya. Lalu ada Bu Devani dari Bandung, siang Miss mau tanya, saya mempunyai kecenderungan untuk emosi saat anak saya sedang makan. Nah, anaknya makannya agak susah, jadi awalnya ibu ini agak susah untuk menahan emosi, apalagi kalau anaknya dikasih makan terus muntah. Nah, ibunya biasanya cenderung akan jadi lebih emosi. Nah, tapi ketika ibunya emosinya sudah naik dan berarti dilampiaskan, ini si anak ini makannya mendadak jadi cepat. Mungkin takut ya sama mama. Takut. Makannya jadi cepat. Nah, setelah itu selesai kan makannya. Nah, tadi kan masa gitu terus. Nah, pola seperti itu tidak mungkin diteruskan terus-menerus gitu. Bagaimana solusinya yang lebih baik? Terima kasih. Ya, sama dengan Ibu yang tadi ya, Bu. Relaksasi ya, Bu, gitu ya. Saya mungkin boleh ambil apa yang disampaikan Ibu saya dulu waktu saya masih kecil ya. Bukan saya masih kecil, saya udah gede, mesti ngasih taunya. Makan itu kebutuhan biologis. Ya, jadi orang itu pasti akan makan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, problem mama-mama itu sering mengukur makanan dari dirinya sendiri. Gitu kan ya. Mesti makan 3 kali sehari, makannya mesti 1 piring, makannya mesti nasi, mesti telur, mesti dan seterusnya. Itu kata siapa, Ma? Itu kata mama. Kan gitu ya. Padahal appetite atau selera itu sifatnya pribadi. Dan setiap orang itu punya selera makan yang beda. Jadi mama cantik, nomor 1 relaksasi, lalu mulai coba kenal selera makan anakmu. Termasuk juga jadwalnya. Mungkin nggak cocok ya. Jadi jangan dipaksa mama nanti anaknya punya masalah makan di masa yang akan datang ya. Banyak masalah makan tuh contohnya misalnya kayak bulimia misalnya itu masalah makan ya. Anoreksia nervosa misalnya itu masalah makan. Jangan sampai gitu kan. Atau dia jadi dia jadi apa, nanti dia jadi trauma sama makan. Jangan sampai. Nah, karena itu ayo relaksasi mama, santai. Kemudian kenalin sedikit-sedikit makanan. Enggak harus karena kita orang Indonesia anak mesti makan nasi. Enggak, masih ada roti, ada kentang, ada ubi. Cobain. Jadi mama belajar nutrisi ya. Apa itu karbohidrat, apa itu protein, apa itu mineral, dan sebagainya. Kemudian cobain satu-satu. Saya juga waktu Citra kecil dan adik kecil nggak gampang ngajarin mereka makan. Tapi saya nggak menghindar untuk membuat makanan tidak happy ya. Karena masa makan tuh penting. Kalau anak nggak ada happiness di makannya, repot nanti di masa yang akan datang. Jadi gimana caranya mereka mesti happy. Maka kita mesti kreatif mikir gimana caranya. Karena misalnya mesti masuk si tomat ini, vitamin A mesti masuk. Kalau misalnya tomat vitamin A nggak bisa masuk, vitamin A ada apa lagi? Oh, wortel. Barangkali wortel dia bisa. Jadi kitanya juga kreatif. Mencoba mencari apa yang paling cocok buat si anak, bukan cuma menargetkan diri sesuai dengan yang kita mau. Masa mau gini terus anak harus makan setiap mama marah? Kan nggak bisa dong. Nanti dia juga trauma sama makan. Nanti kalau dia mesti hidup sendiri gimana, Ma? Kan gitu ya. Jadi sekali lagi relaksasi, belajarlah tentang makanan, kemudian belajarlah tentang selera anakmu pelan-pelan. Gitu ya. Jangan pakai target apa-apa. Orang nggak akan mati, mah dia akan butuh makan untuk hidupnya. Jangan khawatir. Dan dia akan mengatur sendiri. Gitu ya, itu udah pasti, nggak mungkin nggak, karena manusia butuh makan. Kita aja yang suka maksain kehendak kita. Gitu. Mungkin Citra bisa ngalim karena dia juga punya anak kecil ya, barangkali dia bisa sharing sesuatu. Dan anak saya juga susah makan. Jadi ya, jadi seperti yang Bu Astrid tadi bilang, kalau maunya mamanya, maunya saya pengennya kan dia makannya
sayur, buah, nasi, ikan itu lengkap semua satu kali makan. Ternyata dia anaknya maunya nasi, telur ceplok, kecap, ya udah. Jadi sementara setidaknya 1 hari sekali menu itu pasti keluar. Ya sudah, yang penting ada sesuatu yang dimakan. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, yang terakhir ini bukan pertanyaan, saya akan baca satu sharing dari Mam Tika. Ini bagus banget dan mungkin bisa menginspirasi mam lain yang hadir pada siang hari ini. Mam Tika ini mau bilang, saya ini tipikal orang yang perfeksionis, suami dan anak itu kebalikannya dari saya. Awal-awal saya stres berat tentu saja karena kenyataan selalu nggak sesuai sama ekspektasi saya. Singkat cerita, saya belajar mengendalikan emosi, persis tekniknya seperti yang disampaikan oleh Bu Astrid. Dan betul, waktu itu memang butuh banyak waktu untuk perjuangannya dan untuk menahan diri. Tetapi sudah hampir setahun, kata suami saya sudah banyak perubahan saat ini. Saya lebih bisa menahan diri, bisa berkompromi, dan bisa mengendalikan emosi. Impact-nya terjadi ke anak saya juga, dia juga jadi lebih mudah diajak berkompromi dan kami jadi jarang berkonflik. Dan anak saya juga tidak sering cranky seperti sebelumnya. Jangan ditanya bagaimana perjuangannya dan berapa lama masa latihannya, karena itu semuanya berat sekali. Saya tipe perfeksionis akut, jadi semangat untuk mama-mama semuanya. Yeay! Terima kasih ya Bu Tika ya. Oke, kalau begitu dari Bu Astrid ada yang mau disampaikan lagi? Ya cuma satu mungkin ya, mama-mama, it's okay not to be okay. Manusia itu tidak ada yang sempurna dan kita selalu bisa belajar. Lalu hidup sama anak dan suami itu proses yang panjang. Jadi ketidaksempurnaan sekarang masih bisa diperbaiki besok lagi, sehingga pada akhirnya di ujungnya nanti kita semua akan bahagia. Ya, benar. Oke. Terima kasih Bu Astrid. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Ibu Sinta. Oke, thank you Bu Citra, thank you Bu Astrid. Ya.